Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata pelajaran manajemen pemasaran lanjutan. Adapun soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Untuk teorinya, landasan berpikir atau kerangka konseptual yang mendasari seseorang memahami sebuah fenomena atau realita. Perilaku itu sendiri yaitu proses bertindak yang nyata yang ditujukan dan terwujud dapat dilihat dan dapat dipahami. Untuk konsumen yaitu individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Jadi, untuk teori perilaku konsumen yaitu kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi barang dan jasa, perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian, ketika pembelian dan pasca pembelian. Ada 3 variabel yaitu seperti anggaran, kuantitas, kepuasan atau utility, ukuran seberapa puas konsumen setelah menggunakan barang atau jasa. Ukuran ini dibandingkan dengan anggaran dan kuantitas. Nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang model perilaku konsumen? Model perilaku konsumen adalah kerangka kerja atau teori yang digunakan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi perilaku konsumen. Adapun konsep penting dalam bidang pemasaran dan ekonomi yaitu diantaranya adalah 1. Model pengambilan keputusan konsumen atau consumer decision making model. Dari pengenalan masalah yaitu konsumen mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang memicu keputusan pembelian. Untuk pencarian informasi yaitu konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang tersedia. Evaluasi alternatif yaitu konsumen mengevaluasi berbagai pilihan yang ada berdasarkan kriteria pribadi mereka. Keputusan pembelian yaitu konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan tertentu. Evaluasi pasca pembelian yaitu setelah pembelian, konsumen mengevaluasi keputusan mereka dan pengalaman dengan produk atau layanan. Kedua, model piramida Maslow atau Maslow Hierarchy of Needs, yaitu teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki sejumlah kebutuhan hierarkis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kebutuhan-kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Konsumen cenderung memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. Yang ketiga, model stimulus organism response, yaitu model ini menggambarkan bagaimana stimulus eksternal atau seperti iklan, promosi atau harga mempengaruhi organisme dan menghasilkan respon. Ini mengakui bahwa faktor psikologis dan emosional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat yaitu model siklus hidup keluarga, yaitu model ini mengasumsikan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus hidup keluarga. Keluarga mengalami perubahan dalam kebutuhan dan preferensi konsumen seiring berjalannya waktu, seperti saat keluarga bertambah anggota atau ketika anak-anak tumbuh dewasa. Yang kelima, model penerimaan teknologi, yaitu model ini digunakan dalam konteks produk teknologi. Ini menggambarkan bagaimana konsumen menerima dan mengadopsi produk baru berdasarkan faktor seperti persepsi, manfaat, kerumitan, dan faktor sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu model pembelian berulang, yaitu model ini fokus pada konsumen yang secara teratur membeli produk atau layanan yang sama. Ini mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membeli ulang, termasuk kepuasan pelanggan dan kesetiaan merek. Untuk soal nomor 3, bagaimana pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk? Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk. Budaya adalah suatu sistem nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang diterima dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Adapun beberapa cara di mana budaya mempengaruhi perilaku konsumen yaitu yang pertama, nilai dan norma.
budaya mempengaruhi apa yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Misalnya dalam budaya yang menghargai keberlanjutan, konsumen mungkin lebih cenderung memilih produk yang ramah lingkungan. Norma budaya mengatur perilaku sosial dan mengarahkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar atau salah. Konsumen cenderung mengikuti norma sosial dalam pembelian produk. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya memberikan hadiah saat kunjungan ke rumah orang lain adalah norma, sehingga konsumen mungkin membeli hadiah sebelum berkunjung. Yang kedua, simbolisme dan ritual. Produk sering kali memiliki simbolisme budaya, misalnya warna, bentuk atau logo suatu produk dapat memiliki makna khusus dalam budaya tertentu. Konsumen mungkin tertarik pada produk karena simbolisme atau pesan budaya yang terkandung dalam produk tersebut. Ritual pembelian juga bisa menjadi bagian penting dari budaya, misalnya festival atau perayaan tertentu dalam suatu budaya dapat mendorong konsumen untuk membeli produk khusus sebagai bagian dari ritual tersebut. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah bagian penting dari budaya, dan kata-kata serta istilah yang digunakan dalam iklan atau promosi produk dapat mempengaruhi konsumen. Keterampilan bahasa dan persepsi terhadap kata-kata dalam iklan dapat mempengaruhi bagaimana konsumen merespon produk. Yang keempat, referensi budaya. Referensi budaya adalah cara konsumen membandingkan produk dengan nilai-nilai budaya mereka. Produk yang cocok dengan referensi budaya mereka mungkin lebih menarik. Sebaliknya, produk yang dianggap melanggar norma budaya dapat dihindari. Yang kelima, pengaruh keluarga dan teman. Budaya juga mempengaruhi perilaku konsumen melalui pengaruh keluarga dan teman. Nilai dan preferensi yang diteruskan oleh keluarga dan lingkungan sosial akan mempengaruhi bagaimana seseorang memilih produk dan merek tertentu. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3, sumber jawaban harus berasal dari YouTube dan lampirkan link YouTube-nya dalam menjawab, yaitu dari YouTube Ruang Belajar yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Untuk soal nomor 4, untuk kasus pertama, pengaruh promosi diskon. Seorang konsumen awalnya tidak berencana membeli produk deterjen saat memasuki Indomaret, namun ia melihat ada promosi diskon 30% untuk produk deterjen tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli produk tersebut meskipun awalnya tidak ada dalam daftar belanjaannya. Apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut? Bagaimana peran promosi diskon dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Apakah konsumen cenderung membeli produk lain yang sedang diskon meskipun sebelumnya tidak direncanakan? Untuk yang pertama, yaitu harga diskon. Penawaran diskon 30% menciptakan persepsi bahwa konsumen akan menghemat uang dengan membeli produk tersebut. Harga yang lebih rendah membuat produk tersebut lebih terjangkau dan menarik bagi konsumen. Yang kedua, faktor spontanitas, yaitu penawaran diskon yang tiba-tiba dapat memicu tindakan impulsif. Konsumen mungkin merasa bahwa ini adalah kesempatan yang terbatas dan merasa perlu untuk memanfaatkannya saat itu juga. Yang ketiga, perasaan mendapatkan kesepakatan. Konsumen seringkali merasa senang ketika mereka merasa mendapatkan kesepakatan atau nilai tambah seperti diskon. Ini dapat memberikan kepuasan emosional kepada konsumen. Yang keempat, efek kelengkapan daftar belanja. Kehadiran produk dengan diskon dapat membuat konsumen merasa bahwa mereka telah menyelesaikan daftar belanjaan mereka dengan baik. Ini bisa menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kelima, eksperimen dengan produk baru. Dalam beberapa kasus, konsumen mungkin bersedia mencoba produk yang tidak biasa bagi mereka jika ada penawaran diskon yang signifikan. Diskon dapat menjadi insentif untuk mencoba produk baru. Promosi diskon memiliki peran penting dalam pemasaran dan dapat meningkatkan penjualan produk dengan cara yang efektif. Ini juga dapat mendorong konsumen untuk membeli produk lain yang sedang diskon. Meskipun sebelumnya tidak direncanakan, ini dikenal sebagai pembelian impulsif. Konsumen cenderung lebih terbuka terhadap produk yang sedang diskon, terutama jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka. Oleh karena itu, perusahaan sering menggunakan promosi diskon sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan, membersihkan stok, atau memperkenalkan produk baru ke pasar dengan cara yang menarik perhatian konsumen. Untuk kasus 2, pengaruh lokasi produk. Seorang ibu memasuki Indomaret dengan tujuan membeli susu anaknya. Namun saat berada di dekat kasir, ia melihat rak permen dan coklat yang strategis diletakkan. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli beberapa permen untuk anaknya. Mengapa lokasi produk penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen?
Apakah penempatan produk di dekat kasir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan? Dan bagaimana peran impulsif buying dalam kasus ini? Untuk lokasi produk sangat penting dalam mempengaruhi putusan pembelian konsumen. Ini terkait dengan konsep pemasaran yang dikenal sebagai retail visual merchandising atau product placement, di mana penempatan produk dalam toko atau toko kelontong dirancang dengan cermat untuk meningkatkan penjualan. Dalam kasus di atas disebutkan ada beberapa alasan mengapa lokasi produk berperan penting dalam keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, keterlihatan. Produk yang ditempatkan secara strategis, terutama di dekat kasir atau di area dengan banyak lalu lintas pelanggan, lebih terlihat oleh konsumen. Ini dapat memicu perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan pembelian produk tersebut. Yang kedua, kemudahan akses. Untuk penempatan produk di dekat kasir membuatnya lebih mudah diakses oleh konsumen saat mereka selesai berbelanja dan siap untuk membayar. Ini meningkatkan kemungkinan konsumen akan memutuskan untuk membeli produk secara impulsif. Yang ketiga, perasaan urgensi, yaitu konsumen mungkin merasa lebih mendesak untuk membeli produk yang ditempatkan di dekat kasir karena mereka tahu bahwa mereka akan segera meninggalkan toko. Ini dapat menciptakan perasaan urgensi untuk melakukan pembelian. Yang keempat, pembelian impulsif, yaitu penempatan produk di dekat kasir adalah strategi yang umum digunakan untuk merangsang pembelian impulsif. Pembelian impulsif adalah ketika konsumen membeli produk tanpa rencana sebelumnya. Dalam kasus ini, ibu membeli permen untuk anaknya tanpa awalnya merencanakannya, yang merupakan contoh pembelian impulsif. Yang kelima, meningkatkan penjualan, yaitu penempatan produk dekat kasir seringkali efektif dalam meningkatkan penjualan, terutama untuk produk dengan margin keuntungan yang tinggi atau barang-barang konsumen sehari-hari seperti permen karet, atau minuman ringan. Jadi, strategi penempatan produk di dekat kasir ini telah digunakan oleh toko-toko retail untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tambahan. Dalam kasus di atas, penempatan produk permen dan coklat di dekat kasir berhasil mendorong ibu untuk membeli permen sebagai pembelian impulsif yang merupakan contoh nyata dari bagaimana penempatan produk yang tepat dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk kasus 3, pengaruh brand ambasador. Indomaret baru saja mengadakan kampanye promosi untuk produk minuman terbaru mereka dengan menggunakan seorang selebriti terkenal sebagai brand ambassador. Seorang remaja memutuskan untuk membeli produk tersebut karena ia adalah penggemar berat dari selebriti tersebut. Bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk? Apakah konsumen membeli produk hanya karena pengaruh selebriti atau ada faktor lain? Dan bagaimana cara menilai efektivitas kampanye yang menggunakan brand ambassador? Untuk jawabannya yaitu penggunaan brand ambassador atau selebriti terkenal dalam kampanye pemasaran adalah strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ada beberapa cara yang digunakan di mana brand ambassador mempengaruhi keputusan untuk pembelian, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, yaitu selebriti terkenal dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk atau merek yang mereka promosikan. Kemunculan selebriti dalam iklan atau promosi dapat membuat produk tersebut lebih terkenal dan menciptakan minat. Yang kedua, menciptakan asosiasi positif. Kehadiran selebriti dapat menciptakan asosiasi positif antara selebriti dan produk atau merek yang mereka promosikan. Jika konsumen mengagumi atau menghormati selebriti tersebut, mereka mungkin cenderung memiliki persepsi positif terhadap produk yang mereka promosikan. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan, yaitu konsumen mungkin lebih cenderung mempercayai produk atau merek yang didukung oleh selebriti yang dihormati. Ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas atau nilai produk. Yang keempat, faktor emosional, yaitu penggemar selebriti seringkali memiliki hubungan emosional dengan mereka. Keputusan untuk membeli produk yang didukung oleh selebriti bisa didorong oleh emosi dan rasa keterikatan dengan selebriti tersebut. Yang kelima, pengaruh sosial, yaitu melihat selebriti yang dihormati menggunakan produk tertentu dapat mempengaruhi penggemar mereka untuk mengikuti jejak yang sama. Ini berkontribusi pada penjualan produk. Namun, penting untuk diingat bahwa pengaruh brand ambassador tidak selalu tunggal dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor lain juga dapat memainkan peran seperti kualitas produk, harga, promosi, dan kebutuhan pribadi konsumen. Konsumen cenderung membeli produk karena dikombinasi dari faktor-faktor ini, termasuk pengaruh brand ambassador.
Untuk menilai efektivitas kampanye yang menggunakan brand ambassador, perusahaan dapat mengukur berbagai metrik yang termasuk: 1. Meningkatnya penjualan produk yang terkait dengan kampanye. 2. Peningkatan kesadaran merek atau produk. 3. Tanggapan konsumen seperti hasil survei atau umpan balik pelanggan. 4. Peningkatan jumlah pengikut atau penggemar mereka di media sosial. Dan kelima, analisis ROI atau Return of Investment untuk kampanye tersebut. Kesuksesan kampanye dengan brand ambassador juga dapat dinilai oleh sejauh mana produk atau merek mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan, seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan penjualan, atau peningkatan kesadaran merek. Evaluasi terhadap metrik ini dapat membantu perusahaan memahami sejauh mana kampanye tersebut berhasil dalam memanfaatkan pengaruh brand ambassador. Baiklah, cukup sekian jawaban UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.